Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi dalam acara workshop online. Tema hari ini adalah multi-years contract dalam pengadaan bangunan gedung negara. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Suhendra dari Provinsi Sulawesi Barat. Saya ASN juga. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sebesar-besarnya kepada Pak Muji Santoso dan teman-teman dari pihak manajemen Muji Santoso Training and Consulting. Ada Pak Mulis, ada Mas Didi, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertindak selaku moderator pada acara hari ini. Di layar juga sudah tampil Bapak Insinyur Ismono Yahmo, MA. Salam kenal Bapak. Beliau narasumber kita pada hari ini. Izinkan saya sedikit membacakan profil riwayat pekerjaan dan pendidikan beliau. Riwayat pendidikan beliau ini S1 Arsitektur di UGM. Dan kemudian beliau S2 di Urban Management Erasmus, Netherlands University. Sedangkan riwayat pekerjaan beliau itu pernah bertugas di Direktorat Tata Bangunan Kemen PUPR, Direktorat PBL, Biro Hukum, BPUK, BP Konstruksi. Beliau juga adalah seorang penilai ahli LPJKN, penilai teknis BPSDM, dan pengurus nasional IAI periode 2018 sampai dengan 2021. Mohon koreksi Pak Ismor, yuk kayak salah. Nah, di samping itu ada juga Pak Muji Santosa. Beliau selaku pembahas pada hari ini. Beliau ini guru saya. Beliau pernah juga bertugas di Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pengelolaan Utang, dan terakhir beliau ini Kasubdit Advokasi LKPP. Dan sekarang beliau adalah konsultan pengadaan barang dan jasa, sekaligus pendiri dari Muji Santosa Training and Consulting. Salam hormat suhu. Oke. Baik, sebelum kita memulai acara ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada Pak Ismono kurang lebih 45 menit. Waktu dan tempat Bapak kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Suhendra, Pak Muji, Pak Mukhlis, dan Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali dengan saya. Jadi sudah dibacakan CV saya oleh Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ibu dan Bapak sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan ketentuan tentang sebetulnya lebih kepada proyek tahun jamak. Karena proyek tahun jamak ini bisa diikuti oleh kontrak tahun jamak, tetapi juga terkadang tidak diikuti dengan proyek tahun jamak atau kontrak tahun tunggal begitu. Baik, saya akan memulai dengan
Sorry. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan proyek tahun jamak ini saya kira semuanya sudah paham bahwa proyek atau kegiatan ini khususnya untuk pembangunan bangunan gedung negara yang tidak dapat dilakukan dalam 1 tahun karena kondisi tertentu gitu ya. Kalau kita lihat apa sebetulnya kondisi tertentu yang dimaksud, itu yang pertama adalah karena apa? Karena kompleksitas dari bangunan gedungnya itu sendiri sehingga tidak dimungkinkan ya dilakukan dalam 1 tahun anggaran. Kemudian yang kedua itu karena spesifikasi teknisnya atau spesifikasi yang lainnya. Misalnya saya dulu pernah ditugasi untuk pembangunan reaktor nuklir. Ini tidak mungkin dilakukan dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga itu adalah karena besaran nilainya. Jumlah anggarannya itu terlalu besar sehingga dalam hal ini mungkin baik itu kementerian, lembaga atau mungkin teman-teman di daerah tidak dapat menyediakan sejumlah uang itu sehingga harus dipisah menjadi beberapa tahapan. Kemudian ini kaitannya juga tadi masalah ketersediaan anggaran gitu ya. Karena saya ingat betul pada saat kita dulu diskusi dengan Kementerian Keuangan karena ini sebenarnya Kementerian Keuangan untuk yang Permenq 60 itu kan sebetulnya merupakan perubahan dari Permenq sebelum-sebelumnya. Pada saat itu memang setiap yang terkait dengan masalah multi-years itu harus minta persetujuan kepada Menteri Keuangan. Kita pernah diskusikan bahwa dari praktek-praktek di luar negeri terutama, itu masing-masing kementerian itu diberikan kewenangan untuk mengatur sejumlah berapa sebetulnya yang tidak perlu mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Nah itu biasanya di setiap kementerian atau lembaga itu dibatasi sampai 30% saja biasanya. 30 kadang-kadang ada yang 40%. Karena ini merupakan komitmen dari kementerian bahwa begitu ditetapkan multi-year project-nya, maka dia harus siap dengan kondisi itu termasuk pendanaannya. Nah, oleh karena itu kemudian munculnya beberapa perubahan terhadap Permenq itu yang terakhir kemarin adalah 60, sebelumnya ini adalah 238 gitu ya. Pada saat 238 itu masih bicaranya sekitar 10 miliar. Betul ya Pak Muji ya? Masih sekitar 10 miliar begitu. Kemudian dengan 60 ini rada drastis gitu ya, sampai 200 miliar. Gitu. Baik, itu keadaan tertentu yang dimaksud di dalam Permen PU nomor 22 tahun 2018 gitu ya. Memang mungkin ada sedikit selek gitu ya Pak Muji pada saat itu Permen PU ini ditetapkan pada bulan Oktober sebetulnya. Tetapi Permenq 60 itu ditetapkannya di bulan Juni gitu ya. Seharusnya ini sudah bisa mengakomodir, tapi pada saat itu mungkin karena prosesnya yang lama untuk Permen PU, karena Permen PU 22 2018 ini sampai 2-3 tahun baru bisa selesai gitu Pak. Karena tarik-tarikan, artinya karena ada beberapa perubahan peraturan perundang-undangan di luar Kementerian PUPR. Nah, bagaimana dengan rencana pendanaannya untuk proyek tahun jamak ini? Memang rencana penyediaan dananya ini disusun setiap tahun mestinya begitu ya. Kalau misalnya dia 3 tahun apa dia 2 tahun, bahkan dulu itu kita bisa sampai 4 tahun gitu ya, tergantung kepada kondisinya. Tetapi yang di Permen 60 itu kan hanya dibatasi hanya maksimal 3 tahun. Tetapi ini pun sebetulnya masih ada peluangnya kalau kondisi tertentu tadi dikembangkan sesuai dengan Permen 60 tadi. Nah, besaran dana yang harus disediakan pada setiap tahun ini memang harus sesuai dengan ketentuan kira-kira bisa selesai nggak ini kegiatan ini. Gitu. Baik, itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah rencana pembangunan dan pembiayaannya. Kita dalam melakukan pentahapan tadi, maka kita harus melalui apa? Sebaiknya memang seluruh dokumen
gitu ya, seluruh dokumen perencanaannya itu harus selesai. Karena dia nanti yang akan digunakan sebagai patokan untuk tahap-tahap berikutnya. Gitu. Nah, bagaimana dengan fisiknya? Kalau itu bisa dilelangkan pada tahun yang sama, artinya tahun pertama, maka ya sudah kita jalan mungkin gitu ya. Kalau proyeknya atau gedungnya itu tidak terlalu kompleks begitu, mungkin fondasi bisa kita kerjakan di awal tahun. Tetapi in case itu tidak bisa dilakukan, maka itu bisa dilakukan di tahun kedua. Artinya fondasi dan struktur atasnya itu selesai semuanya. Kemudian tahun berikutnya atau sisa pekerjaan itu bisa dilakukan pada tahun-tahun berikutnya gitu ya. Kalau ini dibatasi 3 tahun, ya mungkin pada tahun 3 itu semuanya harus selesai. Harapannya memang Ibu dan Bapak sekalian, biasanya bangunan gedung itu selama tidak ada hambatan pendanaan, maka 3 tahun menurut saya sudah bisa selesai gitu ya. Nah, pentahapan-pentahapan tersebut secara skematik sebetulnya bisa kita lihat di sini gitu ya. Jadi pada tahun pertama itu biasanya dilakukan perencanaan teknis sampai selesai. Syukur-syukur bisa dilelangkan gitu ya. Kita bisa melakukan paling tidak ada pekerjaan fondasi, karena fondasi ini terutama untuk yang menggunakan basement rada berat begitu ya. Nah, nanti kalau itu sudah selesai, untuk lari ke struktur atasnya itu akan lebih mudah. Nah, kemudian kalau kita umpamakan bangunan gedung itu adalah tubuh manusia, maka sebetulnya kita membangun kerangkanya dulu. Kerangkanya kemudian setelah itu arsitekturnya itu adalah kulitnya saja gitu ya. Jadi kita tampak good looking gitu ya, atau kenapa kemudian pipi saya agak tembem, itu semuanya di arsitektur gitu ya. Nah, sarafnya atau uratnya itu adalah pekerjaan mechanical electrical atau yang dikenal dengan pekerjaan utilitas. Nah, itu karena utilitas itu maka bisa dikerjakan pada akhir tahun biasanya. Walaupun tetap kita harus memasang sparring-sparringnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini kira-kira adalah gambaran umum proyek tahun jamak gitu ya, atau kegiatan tahun jamak. Nah, kalau ini ternyata dianggap tidak efisien di dalam pelaksanaannya gitu ya, sebaiknya memang menggunakan multi-years kontrak. Nah, kita akan melihat nanti gitu ya, apakah kemudian multi-years kontrak ini memang dapat dilakukan pada setiap pembangunan atau tidak, ya, terutama untuk teman-teman yang menggunakan dana APBD. Nah, yang penting Ibu dan Bapak sekalian, pada saat kita membagi-bagi atau kita mau menetapkan apakah kita menggunakan ini proyek tahun jamak atau tidak, maka ketentuan di dalam Permen 22 tahun 2018 itu mengharuskan ada konsultasi dengan instansi teknis. Kalau yang di pusat itu adalah Direktorat Bina Penataan Bangunan yang sekarang gitu ya. Jadi kalau dulu tadi Pak Indra menyampaikan Direktorat PBL gitu ya, memang sekarang namanya nomenklaturnya berubah Pak, menjadi Direktorat Bina Penataan Bangunan gitu. Kemudian kalau yang di daerah itu dengan Dinas Teknis atau SKPD yang tugasnya atau tusinya itu melakukan pembinaan terhadap bangunan gedung kalau sumber dananya dari APBD. Nah, bagaimana kemudian kaitan dengan proyek tahun jamak dengan kontrak tahun jamak ini gitu ya. Jadi pelaksanaan kontrak proyek tahun jamak ini bisa dilaksanakan gitu ya. Pertama bisa dengan kontrak tahun tunggal atau kita sebut sebenarnya teman-teman itu lebih familiar dengan SYC gitu ya, atau single years contract. Kemudian bisa dilakukan juga dengan kontrak tahun jamak gitu ya, atau multi years contract atau MYC atau kombinasi keduanya gitu ya. Saya pernah melakukan mungkin pada saat itu Pak Muji masih di Kementerian Keuangan untuk gedung Direktorat Jenderal Pajak yang di Gatot Subroto itu malah 5 tahun gitu ya, 5 tahun, dan itu di awal kita menggunakan single year contracts. Tapi kemudian setelah 2 kali penunjukan langsung, 3 kali, kemudian Bu Menteri Keuangan pada saat itu, ini Bu Ani yang lama gitu ya. Ini kan yang sekarang kedua gitu ya. Yang lama itu dulu
kenapa sih tidak dibikin multi years kontrak saja? Wah, itu lebih bagus gitu ya. Sehingga akhirnya dikombinasikanlah dari yang single kontrak tadi, akhirnya ditutup dengan multi years kontrak sampai dengan akhir. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan pembangunan dengan kontrak tahun jamak gitu ya. Tentu kita harus bicara dulu apa sih barangnya gitu ya. Jadi kalau di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan kontrak jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana APBN lebih dari 1 tahun anggaran. Gitu. Itu bahasa mudahnya begitu. Gitu ya. Kemudian kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan tadi efektivitas dan efisien. Jadi kalau setiap bangunan itu sebetulnya kalau kita mengikuti kepada project management teori gitu ya, itu ada 3 sebenarnya. Fast, cheap, good gitu ya. Nah, kalau itu di bangunan gedung negara ada tambahannya. Administratively okay gitu. Jadi tambahnya itu gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Jadi kalau kita melihat dengan multi years kontrak atau kontrak tahun jamak, itu waktu pelaksananya lebih singkat. Ini kenapa begitu, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kita tidak perlu setiap tahun nunggu pelelangan, menunggu perencanaan, kalau itu tidak dilakukan sekaligus. Gitu ya. Kalau di dalam grafik tadi kan saya sebutkan gitu ya, bahwa tahun pertama itu sebaiknya perencanaan teknis itu selesai. Gitu ya. Namun kadang-kadang ada yang akhirnya, Pak, kita tahun ini cuma dikasih duit perencanaan sekian gitu ya. Akhirnya apa? Parsial lagi perencanaannya. Dan menurut saya parsial ini Ibu bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan. Begitu kita melihat di dalam grafiknya Permen 22 tahun 2018, maka semakin besar anggarannya itu grafiknya adalah semi-log begini, turun, makin lama makin ke bawah, tapi tidak pernah ketemu dalam garis sumbu X gitu ya. Nah, kalau itu kemudian dananya itu masih di kisaran atas-atas begini, maka tentu untuk komponen biaya pembangunannya relatif tinggi. Gitu. Perencanaannya juga dapat fee besar, MK-nya juga begitu gitu ya. Tetapi kalau itu kemudian sekaligus, maka kita bisa efisiensi gitu ya. Nah, tanggung jawab penyedia, Ibu dan Bapak sekalian, dulu Undang-Undang 1899 Jasa Konstruksi itu masih ada kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan. Dengan adanya Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, maka untuk yang kegagalan bangunan masih tetap ada. Artinya itu setelah proses serah terima kedua gitu ya, atau final handover gitu ya. Kemudian untuk yang kegagalan konstruksi tidak ada lagi. Kalau itu terjadi pada masa konstruksi, maka itu disebut sebagai kecelakaan konstruksi. Gitu. Nah, kalau ini kemudian terjadilah pelelangan setiap tahun karena tidak mau menggunakan penunjukan langsung, maka ini menjadi siapa nanti yang bertanggung jawab? Karena ini pada saat carry over kontraktor pertama, kontraktor kedua, ini harus clear betul tanggung jawabnya. Belum lagi kalau ada masalah-masalah yang sifatnya misalnya nih pidana atau perdata. Kemudian hasil pekerjaannya pasti lebih terjamin begitu ya, karena tidak tergesa-gesa. Kemudian semuanya dilakukan dalam satu kurun yang relatif master schedule-nya itu jelas begitu ya. Nah kemudian yang terakhir yang mohon maaf ini bahasanya rada tidak ribet gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Indra tahu gitu ya, bahwa kalau setiap pembangunan gedung negara ada pengelola teknisnya gitu ya. Pengelola teknisnya yang ribet Pak gitu ya, harus mengulangi semuanya, harus milah-milah mana yang dulu masuk di sini, mana yang pemisahan-pemisahan ini pada setiap tahun harus betul-betul clear cut. Betul-betul clear cut. Jangan sampai kemudian ada redundancy bahwa oh yang ini dulu sudah masuk di sini, ini sudah masuk di sini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya menjadi lebih efisien gitu. Harapannya adalah tadi fast cheap good-nya itu terselesaikan termasuk masalah administratifnya gitu ya. Artinya tertib administratif gitu. Nah, mohon maaf. Jadi untuk persetujuan kontrak tahun jamak, jadi ya
Ibu dan Bapak sekalian, kemarin pada pertemuan yang lalu sebenarnya sudah pernah saya sampaikan gitu ya, bagaimana kemudian tahapan di dalam pembangunan bangunan gedung negara. Yang pertama, yang namanya pembangunan, atau saya mulai dari awal dulu lah, yang namanya penyelenggaraan bangunan gedung negara itu adalah dimulai dari tahap pembangunan, kemudian ada tahap pemanfaatan dan ada pembongkaran. Nah, kalau bicara pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana diatur di dalam Permen 22 tahun 2018, maka bicaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Itu yang disebut dengan pembangunan. Tetapi sesuai dengan Perpres 73 tahun 2011, kegiatan perencanaan dan kegiatan pelaksanaan fisik di lapangan itu diawali dulu dengan kegiatan persiapan dan diakhiri dengan pasca konstruksi. Ya, mungkin masih ingat kemarin yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya gitu ya. Nah, pada tahap kegiatan persiapan ini harus kita mulai. Jadi harus ada rekomendasi teknis dulu gitu ya. Ini sesuai dengan Permen 60 juga. Permen Q, maksud saya Permen Q 60 gitu, bahwa harus ada rekomendasi dari instansi pemerintah atau tim yang kompeten gitu ya. Nah, rekomendasinya jelas gitu ya oleh Menteri PUPR, kalau dia APBN, kemudian Kepala Dinas Teknis, kalau itu APBD di daerah atau SKPD, atau sekarang ini kan dinasnya ini macam-macam, Mbak. Yang OPD ini kan ada yang dinasnya masuk di PU, Dinas PU dan Tata Ruang, ada yang masuk di Dinas Cipta Karya dan Permukiman, gitu ya, ada yang perumahan dan permukiman gitu. Tapi yang intinya adalah yang tusinya itu melakukan pembinaan terhadap bangunan gedung. Nah, ini ada persetujuan sebelum ini adalah Menteri Keuangan untuk yang APBN dan kepala daerah yang kalau dia menggunakan dana APBD, kepala daerah dengan DPRD. Nah, memang di dalam Permen Keuangan, Permen Q60 tadi, ini untuk pekerjaan konstruksi yang di atas 200 miliar itu yang harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan gitu ya. Sedangkan sampai dengan 200 miliar itu cukup oleh menteri atau pimpinan lembaga atau pengguna anggaran yang bersangkutan. Nah, baru kemudian ini bisa kita lakukan dengan kontrak jama. Bagaimana prosesnya ini? Sebetulnya itu secara lebih rinci diatur di dalam Permen Q60 tahun 2018 yang kemarin itu sempat ada perubahan gitu ya, karena ada bencana non alam gitu ya, bencana nasional non alam ini dengan 93/2020. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tetap pada saat kita melakukan kontrak tahun jamak tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, itu adalah rekomendasi dari Kementerian PU. Jadi bagaimanapun juga Menteri PU ini akan memberikan bahwa mendapatkan justifikasi bahwa proyek itu sebetulnya multi-use project dan bisa dilakukan dengan multi-use kontrak. Gitu. Nah, memang di dalam Permen 22 itu disebutkan kalau di lingkungan Kementerian PU sendiri cukup oleh Dirjen Cipta Karya saja, tidak harus oleh Menteri. Kalau yang di daerah ini kepala OPD atau instansi teknis atau yang tadi saya sebutkan yang tusinya adalah membidangi itu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ini izin dari Menteri yang berwenang tadi, gitu ya. Menteri yang berwenang tadi yang saya sebutkan adalah yang pertama kalau dia di bawah 200 miliar, gitu ya. Karena sebetulnya ada yang sifatnya adalah konstruksi dan non konstruksi. Saya tidak membicarakan yang non konstruksi karena ini terus terang masuk dalam ranahnya pembangunan bangunan gedung sehingga pasti kaitannya dengan konstruksi, gitu ya. Nah, ini persetujuan harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan tadi yang di atas 20 miliar atau oleh Menteri pimpinan lembaga kalau itu di bawah 200 miliar. Nah, bagaimana dengan kegiatan pemilihan atau seleksi atau tendernya gitu ya? Saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh teman-teman di LKPP gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan pengadaan gitu ya,
itu kan dimulai dari perencanaan pengadaan sampai serah terima. Ini konsepsinya dari Perpres 16 gitu ya. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, pada saat kita bicara pengadaan barang jasa, maka perencanaan pengadaannya, jadi pada saat sebelum kita menyusun DIPA, artinya pada saat di RKAKL dan seterusnya, itu sudah kita mulai dulu gitu ya Bapak. Ini memang nanti akan kita multi-years project-kan dan multi-years kontrak-kan. Atau ini hanya multi-years project, tetapi bukan multi-years kontrak. Hanya kontrak tahun tunggal saja, misalnya begitu. Gitu ya. Sampai kepada persiapan pengadaan, kemudian proses pemilihannya juga begitu, betul-betul sesuai dengan apa yang digariskan di sini, gitu ya, sampai dengan proses serah terimanya. Gitu. Nah, proses serah terimanya itu kalau misalnya dia lakukan dengan single years pun, itu tetap mengikuti kaidah-kaidah yang diatur di dalam Perpres 16 ataupun Permen 14 tahun 2020, Permen PUPR maksud saya. Bagaimana kemudian dengan kegiatan manajemen konstruksi? Nah, kalau ini dilakukan dengan multi-years kontrak, maka ini harus disyaratkan di dalam KAK-nya gitu atau TOR-nya gitu, bahwa ini nanti dilakukan selama 3 tahun anggaran atau 2 tahun anggaran, sehingga nanti MK ini dikontrak selama multi-years kontrak tadi gitu. Beda kalau dia multi-years project, ya multi-years project ya tergantung gitu ya. Kalau dia dilakukan dengan single years, maka tentu ini ya masa kerja dari manajemen konstruksinya hanya 1 tahun saja. Nah, tugasnya tentu ini sama dengan yang kemarin saya sampaikan juga, pengadaan konsultan perencananya, kemudian pengendalian kegiatan perencanaan dan pengawasan konstruksi pada tahap pelaksanaan konstruksi. Kemudian jangka waktunya sama dengan apa yang di dalam kontrak gitu ya, atau sesuai dengan apakah dia single years kontrak atau dia multi years kontrak. Nah, kalau dia menggunakan multi years kontrak, maka bisa digunakan kontrak induk gitu ya, sehingga nanti pada tiap-tiap tahun anggarannya sesuai dengan DIPA yang ada, maka dibuatlah kontrak tahunannya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, itu kegiatan manajemen konstruksi. Bagaimana dengan kegiatan perencanaan teknis gitu ya? Di depan tadi saya sampaikan di dalam satu charts gitu ya, di dalam bar chart tadi, maka sebaiknya tahun pertama ini selesai semua kegiatan perencanaan itu, kecuali ya. Kalau kemudian tahun pertama hanya sampai dengan dokumen perencanaan diserahkan, maka belum ada pelaksanaan kegiatan pemilihan gitu. Sehingga dalam hal ini si konsultan perencana tidak bisa dibayar 100%. Gitu. Jadi dia baru bisa dibayar 100 dikurangi 5% ditambah 15% gitu. Jadi hanya 80% saja gitu. Tugasnya menyiapkan dokumen perencanaan teknis, membantu pengadaan pelaksana konstruksi dan pengawasan berkala. Nah, ini kadang-kadang gitu ya, ada beberapa, saya menemui gitu ya, pada saat kita melakukan konsultasi, sosialisasi, pelatihan dengan teman-teman di daerah, kadang-kadang lupa gitu ya, bahwa mereka itu punya tugas pengawasan berkala, sehingga tidak dianggarkan dananya gitu ya. Padahal itu cukup besar, 15% gitu ya. Nah, kemudian jangka waktu kontraknya tentu ini sesuai, gitu ya, sesuai dengan tadi. Kalau multi-years project ya multi-years kontrak ya dia sampai selesai gitu ya, 3 tahun atau 2 tahun. Kemudian menggunakan kontrak induk ini sama gitu ya dengan MK. Itu untuk kegiatan perencanaan teknisnya. Bagaimana dengan kegiatan pelaksanaan konstruksinya? Kalau itu multi-years kontrak, enak Pak. Kontraknya sekali, pemilihannya atau tendernya sekali saja. Kemudian setelah itu ya sudah, berikutnya sudah tidak ada lagi gitu ya. Dia bisa jalan terus, lari terus gitu ya. Padahal kita tahu bahwa untuk proses-proses ini kan paling enggak ya butuh 30-40 hari begitu ya. Kalau mau dilelangkan. Tapi kalau mau ditunjuk langsung, ya itu lebih bagus gitu ya, karena dia merupakan satu kesatuan pekerjaan konstruksi. Ini juga sebagai syarat gitu ya, sebagai syarat di dalam Permen 60 pun menyatakan begitu bahwa ini merupakan satu di PP 12 2019 pun sama gitu ya, tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini harus merupakan satu kesatuan
pekerjaan ini. Tidak bisa kok kalau misalnya ini Ibu dan Bapak sekalian, kita membangun 20 rumah dinas gitu ya. Kemudian ini di multi-use project kan gitu ya. Karena apa? Totalnya adalah 20 kali sekarang mungkin gambarannya sekitar 200 jutaan gitu per rumah gitu ya. Tidak bisa begitu. Karena apa? Ini sebetulnya tidak ada keterkaitan dengan satu kesatuan konstruksi gitu ya. Boleh saja saya membangun tahap pertama 5 rumah, tahap kedua nanti 10 rumah, tahap ketiga nanti 10 rumah lagi. Itu boleh begitu gitu. Jadi tidak termasuk yang dikategorikan sebagai satu pekerjaan konstruksi gitu ya. Kemudian berikutnya ya sudah dia tinggal lari saja sesuai dengan ketentuan DIPA tahun berikutnya, dia dibayarnya ya segitu gitu ya. Tidak mungkin si pelaksana konstruksi ini dibayar lebih dari DIPA yang sudah dianggarkan gitu. Hanya saja memang kadang-kadang ada juga kalau ini ketentuannya sudah jelas, kontraknya juga sudah jelas, sambil menunggu DIPA tahun berikutnya, si kontraktor ini bisa siap-siap gitu ya. Kadang-kadang malah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka percepatan gitu ya. Percepatan sebagaimana esensi yang tadi saya sampaikan di depan mengenai fast, good, and cheap tadi gitu. Kemudian jangka waktu kontraknya tentu sesuai dengan kontrak multi-years-nya. Ini juga bisa digunakan kontrak induk, artinya dia menggunakan kontrak induk dan kontrak tahunan. Ini untuk yang pekerjaan kontraktor, artinya pelaksana konstruksi. Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana kalau kita melakukan dengan kontrak tahun single gitu ya, atau single years kontrak? Tapi ini sebetulnya kan sebagai pengetahuan saja, karena ini tidak merupakan bagian yang kita prioritaskan dalam pentahapan atau dalam sesi sore ini gitu ya. Kalau ini tetap bagaimanapun juga, bagaimana pemecahannya harus ada konsultasi dengan instansi teknis gitu ya. Oke lah, kita mau bikin 3 tahun ini. Bagaimana tahun pertamanya, tahun keduanya, gimana tahun ketiganya tetap harus melakukan konsultasi dengan instansi teknis. Gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di dalam proses persiapan yang tadi saya sampaikan, yang mengawali kegiatan pembangunan harus ada rekomendasi oleh siapa? Kementerian PUPR gitu ya. Kalau di pusat, kalau di daerah oleh UPD tadi. Apa sih isinya klasifikasi rekomendasi tadi? Ini klasifikasi bangunan gedungnya ini apa? Seperti apa ini? Apa bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, atau khusus gitu ya? Kemudian luasannya, jumlah lantai bangunannya. Kalau dia sepanjang sampai dengan 8 lantai, nggak ada masalah. Tapi begitu lebih dari 8 lantai, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, dari Kementerian PU gitu ya. Kemudian rincian komponen pembangunan, dan ini yang penting, tahapan pelaksanaan pembangunan. Di dalam tahapan tadi itu ada waktu pembangunan, ada tahapan biayanya, penahapan pembangunannya, dan lingkup pekerjaannya. Nah, di dalam lingkup pekerjaan ini penting sekali, Ibu dan Bapak sekalian. Karena apa? Karena ini merupakan tadi usulan yang harusnya dibangun pada setiap tahun. Nah, ini Kementerian PUPR punya format analisisnya gitu ya. Misalnya tahun ini untuk pekerjaan konstruksinya itu akan meningkat, akan membuat struktur atas. Nah, struktur atas komponen-komponen ini harus jelas gitu. Berapa struktur komponennya gitu. Kalau bangunan gedung sekian, kalau rumah tidak perlu di multi-yearskan gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu tetap harus dipenuhi Ibu dan Bapak sekalian. Ini pentingnya di dalam tadi kegiatan lingkup pekerjaan tadi. Kemudian di dalam lingkup pekerjaan tadi dibuat pedoman dokumen pendanaan tahunannya, gitu ya. Kemudian gunakan SHST ini, kalau dulu mungkin zamannya Pak Muji namanya HSBGN, Pak, gitu ya. Nah, sekarang kan kemudian dengan Perpres 73 maka disebut sebagai standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota, bupati atau wali kota, kecuali untuk DKI. DKI itu karena tidak punya kabupaten kota, maka ditetapkan oleh gubernur. Nah, kemudian gunakan persentase komponen pekerjaan baik standar maupun non-standar.
Ini kan ada nih pekerjaan standar komponennya apa? Misalnya fondasi itu kalau untuk bangunan gedung 10-12%. Kemudian kalau untuk struktur atasnya total secara keseluruhan itu kira-kira sekitar 30%-an gitu ya. Berapa kemudian dinding, berapa kemudian pekerjaan finishing atau arsitekturnya gitu. Kemudian yang non standar itu misalnya kita mau menggunakan AC itu juga ada ketentuannya. Kemudian kita menggunakan lift gitu ya, prosentasenya ada. Mungkin kalau nanti ada yang ingin menanyakan, kalau ingin di refresh saya akan sampaikan gitu ya. Kemudian semuanya biaya pembangunan tadi harus diterjemahkan dalam komponen biaya pembangunan sesuai tabel. Gitu ya. Jadi kalau kita ketemu biaya konstruksinya, maka biaya perencanaannya sekian, biaya konsultan manajemen konstruksinya sekian, dan total biaya sekian. Ibu dan Bapak sekalian, saya lanjutkan. Ini masih ada waktu nih, Pak Suhendra sedikit ya. Kemudian kegiatan, bagaimana kegiatan seleksi atau pemilihannya ya, seleksi atau tendernya. Ini kita mengikuti tetap sama dengan yang tadi. Bagaimana kegiatan manajemen konstruksinya? Ini tentu sesuai dengan yang single years tadi waktunya gitu ya. Mungkin ini saya lewati saja karena apa? Pada dasarnya ya dia dikontrak pada tahun yang bersangkutan saja gitu ya. Nah, bagaimana dengan perencanaannya? Nah, kalau perencanaan ini yang mungkin rada berbeda dengan yang penyedia jasa lain karena dia kalau bisa ya dia dalam 1 tahun itu menyelesaikan ini semuanya begitu ya. Oleh karena itu, tolong hati-hati di dalam di dalam mengalokasikan kegiatan yang bersifat komponen pembangunan bangunan gedung. Jadi fisiknya berapa, kemudian perencanaannya berapa, MK-nya berapa, pengelola kegiatannya berapa. Khusus untuk yang ini sebaiknya perencanaannya beda, tidak mengikuti tapi melihat dari seluruh total biaya keseluruhan dari bangunan gedung yang akan dibangun. Nah ini juga kalau dia single years ya dia mengikuti ya sudah ikutin saja single years-nya tadi gitu ya. Nah bagaimana kalau kemudian kontraktornya itu belum ada pekerjaan ya dia tidak ada pekerjaan pengawasan berkala. Tapi untuk tahun yang kedua mungkin baru tahap kedua yang dilakukan gitu ya. Mungkin baru katakanlah 60% dari total anggaran ya. Berarti dia melakukan pengawasan berkala sebesar yang 60% itu tadi. Itu Ibu dan Bapak sekalian, gitu ya. Dia menggunakan kontrak tunggal tentu karena tidak ada. Nah, kegiatan pelaksanaan tidak ada kontrak induknya. Kegiatan pelaksanaan konstruksinya ini sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh atau di dalam domain perencanaan tadi bahwa tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Ya, prinsipnya tetap menggunakan single years. Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana dengan Permen Q 60? Mungkin ini tidak perlu saya jelaskan secara detail, tetapi prinsipnya, intinya, bahwa kontrak tahun jamaah adalah yang melebihi 1 tahun anggaran. Ini bisa konstruksi, non-konstruksi. Bagaimana kalau yang lebih dari 12 bulan, katakanlah 10 bulan, gitu ya, tetapi meliputi 2 tahun anggaran, itu termasuk yang dikategorikan sebagai multi-years kontrak gitu ya. Kemudian ini ada beberapa kriteria kegiatan gitu ya. Memang di sini disebutkan paling lama 3 tahun gitu ya. Kemudian juga jenis pekerjaannya gitu ya. Ini ada tadi non konstruksi dan konstruksi, besaran anggarannya ini Ibu dan Bapak sekalian untuk menteri atau pimpinan lembaga ini adalah 200 miliar gitu ya, sampai dengan 200 miliar. Nah, pengecualiannya ini anggaran yang sebagian atau keseluruhannya merupakan hibah atau pinjaman luar negeri. Karena apa? Ini terikat dengan loan agreement gitu ya. Jadi loan agreement-nya itu yang kita pegang gitu. Ya. Oke. Kemudian proses pengajuannya ini diajukan oleh kementerian atau lembaga, kemudian dilengkapi dengan tadi. Kalau di dalam negeri dia harus ada rekomendasi, kalau di luar negeri rekomendasi itu plus dengan ketentuan yang ada di negara tersebut. Saya pernah membangun kedutaan Brunei, gitu ya. Kemudian juga kedutaan Jepang, gitu ya. Kalau Jepang itu kebetulan karena hanya merehab saja, sehingga akhirnya kita juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di negara Jepang, gitu ya. Walaupun sebetulnya pada saat kita masuk ke Pemdanya mereka, ke Shinjuku-nya itu,
mereka bilang, kalau itu kedutaan, itu adalah kemenangan Anda. Itu kemenangan pemerintah Indonesia. Silakan mau diapain terserah gitu ya. Tetapi kita tetap harus obey, harus tetap menghormati ketentuan kegiatan pembangunan atau peraturan pembangunan di negara tersebut. Kemudian jangka waktunya, Ibu Badan, waduh, mohon maaf. Jangka waktunya itu 1 minggu sebelum masa penetap persetujuan rekomendasi, dan waktu untuk persetujuan itu juga 1 minggu kira-kira. Kemudian ini Permen yang tadi saya sampaikan, Permen Q93 ini perubahan dari 60 2018, ini yang dulunya kontrak tunggal bisa dilakukan dengan kontrak jamaah. Gitu ya. Ini tentu pasal-pasalnya Ibu dan Bapak sekalian sudah paham, tapi intinya bahwa karena ada alasan kemarin ada kahar gitu ya, sehingga ada beberapa pekerjaan yang terhenti, sehingga yang seharusnya bisa selesai tidak bisa selesai, dan bahkan ada penghentian permanen gitu ya. Jadi penghentian itu sebetulnya sifatnya sementara, gitu, tapi juga bisa dilakukan penghentian secara permanen kalau memang tidak bisa diteruskan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ini intinya adalah beberapa kegiatan yang ada di dalam, ada beberapa ketentuan yang ada di dalam Permen Q93. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, persetuju, ini persyaratan-persyaratan yang harus diajukan di dalam rangka tadi mengubah dari yang single years menjadi yang multi years kontrak. Nah, ketentuan-ketentuan ini tentu nanti mungkin bisa dilihat kembali di dalam 93 gitu ya. Nah, kalau APBD ini memang kegiatannya diatur di dalam PP 12 tahun 2019. Sebetulnya ini merupakan pengejawantahan dari sebetulnya dulu 21 Permendagri 21 gitu ya, 2011 gitu ya. Nah, karena materi-materi yang di dalam itu sebenarnya materinya banyak diangkat ke PP 12 ini gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, pada dasarnya ini sebetulnya hampir sama dengan tadi yang saya sampaikan. Ketentuan-ketentuannya mengenai 12 bulan atau melingkupi 2 tahun anggaran dan seterusnya gitu ya. Nah, memang bedanya ini harus dilakukan persetujuannya antara DPR dengan DPRD dengan kepala daerah gitu ya, pada saat bersamaan dengan penandatangan KUA gitu ya, atau PPAS gitu. Jadi kebijakan umum APBD kemudian PPAS itu adalah prioritas dan plafon anggaran sementara gitu ya, itu sekaligus tetap ditandatangani tadi persetujuan untuk yang multi years project gitu ya. Sama muatannya juga sama, ada nama kegiatan, jangka waktu pelaksanaan, jumlah anggaran alokasi per tahun gitu ya. Jangka waktunya juga ini yang penting tidak melebihi masa jabatannya pimpinan daerah gitu ya, kepala daerahnya gitu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan Permendagri 21 gitu ya, ini merupakan perubahan kedua dari Permendagri 13 2006 gitu, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Ini prinsip insinya hampir sama, Ibu dan Bapak sekalian. Ini ada beberapa contoh penerapan pada bangunan gedung negara gitu ya. Ini dulu saya membangun dikti 17 lantai. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian masih kalau ke Jakarta suka mampir, di belakangnya FedEx ini ada gedung dikti. Kemudian ini pentahapannya, kita bagi begini pentahapannya gitu ya. Tapi ini multi years project yang tidak dilakukan dengan multi years kontrak. Ini proses-prosesnya. Kemudian ini perpustakaan nasional di Jalan Pramuka sana. Ini juga menggunakan multi years project, gitu ya. Tetapi tidak menggunakan multi years kontrak, dia menggunakan penunjukan langsung. Nah, kemudian ini gedung PU sendiri juga sama, Ibu dan Bapak sekalian, kali ini menggunakan multi years kontrak, gitu ya. Ini stadion yang kemarin digunakan untuk Asian Games, gitu ya. Menggunakan design and build. Ya. Nah, ini ada beberapa rusunawa gitu yang dibangun oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Perumahan gitu ya.
Ini juga menggunakan multi years project dan multi years kontrak, gitu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, saya ikut membangun Direktorat Jenderal Pajak dan kantor MTO di depan Gambir. Itu sama, kita menggunakannya dengan multi years project yang kemudian dikombinasi dengan multi years kontrak. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, Pak Suhendra, moga-moga waktu saya persis 45 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Pak, pas sepertinya. Tepat waktu. Baik Pak, materi yang sangat singkat, padat dan lugas. Kita masuk ke, sudah ada peserta yang mengajukan resen sepertinya. Kita persilahkan Bapak Septian Febriana. Silakan Pak, unmute dulu Pak. Dari instansi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhendra, Pak Muji yang saya hormati, sama Pak narasumber. Ini Pak, saya mau bertanya terkait kan tahun ini APBD kami ada multi years pembangunan sarana olahraga. Itu kan sebagian pakai dana pinjaman dari swasta Pak. Dia masuk memang ke APBD di 2020 dan 2021. Tadi kan ada terkait dana pinjaman. Saya minta contoh dan penjelasan ketika dana pinjaman itu dia langsung gitu, tidak masuk ke penganggaran APBD baik APBN. Itu bagaimana Pak mekanismenya Pak? Pak Septian, maaf dari mana Bapak? Dari Banten Pak, saya dari Dinas Pertanian Provinsi Banten Pak, mohon maaf. Dari Banten Bapak? Ya, siap. Dinas Pertanian Bapak? Ya. Mohon maaf, ini kameranya nggak dinyalain Pak. Saya takut sinyalnya rada jelek sini Pak. Baik. Baik. Mungkin bisa 3 dulu Pak Indra ya. Baik Pak. Sepertinya kita jawab satu-satu dulu Pak, karena baik. agar nggak gampang dilupa. Silakan Pak. Iya. Baik Pak, ini memang kembali lagi Pak. Yang perlu saya klarifikasi dulu Pak Septian, untuk yang APBD nanti yang 2020 artinya 2 tahun ini yang dimaksud multi years project atau multi years kontrak? Multi years project dan multi years kontrak Pak. Sudah ada persetujuannya Bapak? Sudah. Oke. Jadi kalau sudah ada persetujuannya, maka tentu ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Saya sendiri belum melihat bagaimana pinjaman swastanya, Pak. Gitu ya. Karena pinjaman ini biasanya merupakan dasar hukum, gitu ya. Kontrak ini kan kontrak nih antara pemerintah daerah dengan swasta, begitu Pak. Ya. Jadi dalam hal ini tentu nanti ini akan harusnya gitu Pak, harusnya ini juga harus mendapatkan persetujuan. Jangan sampai kemudian kontrak tersebut tapi ini sudah ada persetujuannya ya Pak ya dari DPRD ya Pak ya, gitu ya. Jadi menurut saya poinnya Bapak itu yang mana ini Pak? Karena ini kan semuanya sudah disetujui Pak, tinggal dilaksanakan begitu. Ya, maksud saya sekarang sudah dilaksanakan, Pak. Maksud saya itu kan masuk ke penganggaran APBD di kami. Bagaimana kalau misalkan kami menghadapi pinjaman itu tidak masuk di APBD atau di APBN gitu, Pak. Kami langsung berkontrak kerjasama dengan swasta langsung gitu loh, Pak. Maksudnya. Ya, otomatis Pak, kalau kan itu kan terus silakan, Pak. Otomatis kan nanti output yang kami itu kan akan menjawab Brandstrat pembangunan daerah tentunya. Betul. Kan harus dipertanggungjawabkan juga gitu loh Pak. Betul Bapak. Jadi kalau itu kemudian sebetulnya ada 2 Pak. Pembangunan itu pembangunan yang didanai murni dari APBN atau APBD, tapi ini kan dengan KSP, kerjasama pemanfaatan Pak. Gitu. Oh iya. Oke. Nah, jadi, sepanjang kemudian itu ya Pak. Ya Pak. Pakai aturan yang kerjasama pemerintah dengan swasta itu ya Pak? Betul. Itu Pak. Siap. Karena ini beda Pak, anunya beda, domainnya beda, domain pengaturannya beda.
Siap, Pak. Iya, baik, Pak. Ya. Monggo, Pak Indra, ada lagi? Baik, baik. Saya pikir sudah cukup jelas, Pak. Pak Muji, mungkin ada tambahan, Pak Muji? Karena ini terkait dengan teknis penganggaran. Oh, baik. Sepertinya beliau lagi off. Kita lanjut ke... Pak Jendra. Oh ya, baik. Silakan, Pak. Ya, jadi yang mungkin yang tadi betul sama Pak Ismono bahwa itu adalah pola KPBU atau pola kerjasama pemanfaatan. Kalau KPBU ngikuti aturannya Bappenas, kalau KS kerjasama pemanfaatan ada itu Kemendagrinya. Ya, jadi bukan di sesi inilah itu mungkin nanti kita di KPBU atau KSP lah. Terima kasih gitu Pak. Baik. Sudah ditambahkan sama Pak Muji. Kita masuk ke penanya kedua. Ada Pak Agus Gatot Wahyudi. Silakan Pak Agus. Dari instansi mana? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Agus Pak dari Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Yang ingin saya tanyakan begini Pak. Ini ada suatu paket pekerjaan gedung yang multi-use tapi dilakukan secara parsial, single. Dan sudah sampai pada tahap pemancangan. Nah, ketika anggaran selanjutnya ini akan dilakukan multi-use, apakah bisa ini dilakukan secara penunjukan langsung gitu Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah batasan waktu pelaksanaan single SYC untuk multi ini berapa tahun Pak ya? Apakah sesuai dengan masa jabatan bupati atau gimana? Karena kalau dilakukan tanpa ada batasan ini kayaknya Kak seperti pekerjaan yang, mohon maaf ini pekerjaan yang mangkrak begitu Pak. Mungkin itu dua saja dulu Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Silakan, Pak Isman. Iya, terima kasih Pak Agus. Jadi pada dasarnya dapat dilakukan Pak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, waktu pembangunan gedung Direktorat Jenderal Pajak, itu kita lelangnya sekali Pak. Di awal, pada saat itu multi-years project, tapi bukan multi-years kontrak. Nah, berikutnya ada penunjukan langsung oleh Bu Menteri, gitu ya. Tahun ketiga itu ada juga penunjukan langsung. Karena apa tadi alasannya pada saat itu adalah PP 29 tahun 2000 yang merupakan PP-nya Undang-Undang 1899 bahwa yang dapat ditunjuk langsung itu adalah pekerjaan yang satu kesatuan konstruksi yang tanggung jawab terhadap kegagalan bangunannya tidak bisa dipisah-pisah. Gitu Pak. Oke. Nah, itu lama. Kemudian setelah itu tahun keempatnya dilakukan dengan TL tapi multi-years kontrak. Ya. Sehingga akhirnya sampai selesai itu sekali saja tidak ada lagi penunjukan berikutnya Pak. Karena terakhir itu adalah 2 tahun selesai itu Pak. Nah, bagaimana batasannya Pak? Ini Pak sekali lagi kalau ketentuannya dari PP 12 2019 tadi itu kan tidak boleh melebihi batasan masa jabatannya kepala daerah. Tapi ada kecualinya. Kecualinya kalau dia itu merupakan prioritas nasional yang merupakan bagian dari program nasional begitu Pak. Nah ini Bapak harus cek dulu Pak. Apakah bangunan gedung tersebut merupakan bagian yang menjadi komitmen nasional gitu ya. Kalau tidak maka tidak bisa Pak. Bapak harus tetap relay on aturannya dari Permendagri maupun PP 12 tadi Pak. Itu batasannya Pak, begitu Pak. Nah kalau mangkrak dan tidak, sebetulnya
begitu sudah ditetapkan adanya kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah, itu tadi yang saya sampaikan Pak, itu komit sebetulnya. Sama dengan kalau itu pinjaman luar negeri. Begitu kita di dalam loan agreement-nya bicara adalah 5 tahun, kemudian kita harus memberikan sharing, maka selama 5 tahun, itu pemerintah Indonesia, CQ, kementerian yang bersangkutan, harus menyediakan dananya. Tidak boleh dia kemudian, balelo begitu Pak. Akhirnya mengingkari dari loan agreement tadi Pak. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, biasanya kalau di akhir atau di awal atau di pertengahan tahun lah gitu ya, begitu untuk pembahasan tahun anggaran berikutnya, maka yang diprioritaskan oleh kementerian, yang diarahkan oleh Pak Menteri atau pimpinan lembaga, itu adalah amankan dulu kegiatan yang terkait dengan pinjaman luar negeri. Jadi kalau misalnya dia setiap tahun harus ada dana sharing-nya, gitu ya, katakanlah 200 miliar, maka 200 miliar ini harus selalu diprioritaskan, gitu ya. Nah, kemudian prioritas-prioritas yang lain, misalnya tadi multi years. Kalau multi years di bawah 200 oleh Pak Menteri atau pimpinan lembaga, maka itu juga harus diamankan karena itu menjadi komitmen dari kementerian bahwa oke, saya akan lakukan ini 3 tahun, gitu ya. Artinya apa? Saya harus sepakat, kementerian harus sepakat bahwa saya akan menyediakan uang tersebut. Gitu. Oleh karena tadi, Ibu dan Bapak sekalian, saya sampaikan biasanya memang tidak lebih dari 30% alokasi ini. Karena yang sisanya ini kan masih banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin PLN atau prioritas atau strategis nasional gitu ya. Gitu, Pak Agus. Jadi ada 2 tadi yang itu bisa di PLN tetapi multi years. Kemudian yang kedua batasannya tetap mengikuti ketentuan Permendagri 21 atau PP 12 gitu ya. Kecuali yang tadi strategis nasional atau bagian dari prioritas nasional yang memang disepakati gitu. Itu Pak Hendra. Baik Pak. Pak Muji, apa yang ingin ditambahkan Pak Muji? Oh ya, itu aja. Kalau di Pemda, PUD, anggaran multi years atau kontrak multi years-nya dibatasi masa jabatan kepala daerah agar kepala daerah berikutnya masih punya uang, tidak bayarin kegiatannya kepala daerah sebelumnya. Demikian saja Pak, silakan lanjut. Baik, kita masuk ke penanya selanjutnya. Sepertinya belum ada yang bertanya ini. Pak Kusmawati. Oh, Kusmawati ya? Ya. Silakan Pak Ibu. Kusmawati. Ibu ya? Oh, Bapak ya. Silakan. Ibu Pak. Oh, Ibu. Silakan. Ibu Kusmawati dari mana Pak? Ibu? Dari Kutai Timur Pak. Oh, Kutai Timur. Silakan Ibu. Ya. Mungkin sedikit nyambung yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya. Untuk kontrak multi years, kami ini sekarang kontrak multi years Pak. Sementara kepala daerah kami kan tahun ini akan habis ya Pak. Jadi yang saya mau tanyakan, sementara kontrak multi years tahun 2020 ini kan kami 2017 itu sampai 2020 ini itu kan sudah mau habis ya Pak masa ininya kontraknya. Tapi pemerintah, seandainya pemerintah tidak bisa menyiapkan atau memenuhi kewajibannya, sementara pekerjaan itu mangkrak. Kami ini punya waktu untuk 3 bulan untuk menyelesaikan itu. Jadi apa sarannya Pak untuk kami PPK? Ya. Terima kasih, itu aja Pak. Itu saja. Baik. Ini sebenarnya kembali kepada desain awal, gitu ya. Desain awal dari multi-use project dan multi-use kontrak tadi. Mestinya memang multi-use kontrak tadi tidak melebihi dan memang Pak Kepala Daerah itu 2020 ini kan belum ganti ya Bu ya? Betul Pak. Belum ganti ya, nanti gantinya 2021 begitu. Ya, betul. Nah,
mestinya anggaran-anggaran itu sudah diplot sesuai dengan ketentuan pada saat desain awal, gitu ya. Jadi misalnya nih pembangunan gedung itu membutuhkan dana katakanlah 200 miliar, gitu ya. Nah, 200 miliar ini dilakukan 2017 sampai 2020, begitu Bu ya. 18, 19, 20 selama 4 tahun atau katakanlah 3,5 tahun. Nah, di awal 2017 kan pasti sudah ada anggarannya, gitu ya, anggarannya sekian. Nah, mestinya di 2018, 2019, 2020 itu sudah diplot sesuai dengan ketentuan itu. Termasuk Ibu dan Bapak sekalian, ini yang harus dicermati. Pada saat kontrak pertama, artinya pada saat lelangan pertama, tender pertama, itu mestinya sudah disampaikan bahwa ini nanti akan berlaku 3 tahun, gitu ya. Selama 3 tahun, ini termasuk apa? Termasuk inflasi-inflasi yang harus dicermati, diantisipasi oleh kontraktor pelaksana, gitu ya. Kecuali adanya eskalasi atau perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah karena sesuatu hal, gitu ya, yang bukan dalam konten inflasi yang yang katakanlah rutin seperti itu, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan eskalasi, tetapi selama itu tidak dilakukan, maka si kontraktor harusnya sudah mengantisipasi itu. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya juga, apakah seluruh dari nilai kontrak yang selama 2017 sampai 2020 itu sudah sesuai dengan anggaran, artinya sudah selesai dengan bangunan gedungnya. Artinya dengan 2000, harusnya selesai. Itu. Harusnya begitu atau masih ada sisa, Ibu? Kalau masih ada sisa, ya berarti itu menjadi nanti pekerjaan, misalnya nih, pekerjaan berikutnya, gitu ya. Tetapi ini juga aneh kalau menurut saya. Karena mestinya seluruh bangunan gedung itu dengan kontrak multi-year selesai, gitu ya. Kecuali ada tadi, karena ada perubahan moneter atau apa, atau misalnya dulu ada kelangkaan atau kenaikan BBM yang ini tidak bisa diantisipasi, sehingga akhirnya apa? Itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan eskalasi pekerjaan, gitu. Nah, menurut saya caranya Ibu dan Bapak sekalian, terutama untuk Bu Kus, gitu ya, untuk Bu Kus, ini harusnya persoalannya, lokasi persoalannya ada di mana? Apakah kemudian karena waktunya, gitu ya, atau karena pekerjaannya tidak selesai, gitu. Gimana Ibu? Halo, Ibu? Ibu Kus? Halo, Pak? Ya, persoalannya itu apa? Pekerjaannya tidak selesai atau waktunya bekerja? Ya. Kalau persoalannya sih Pak, karena mekanisme pembayaran, kan nama multi-year pasti ada mekanisme pembayaran. Di tahun pertama segini, di tahun kedua sampai ini. Tapi di tahun pertama pun sudah tidak sesuai, mekanisme tidak bisa terlaksana. Halo Pak? Ya Pak? Ya. Memang secara mekanisme pembayaran yang tidak sesuai. Untuk jadi cash flow-nya yang didapat, cash flow yang didapat dari kontraktor itu tidak sesuai dengan yang dia keluarkan. Ya. Pak, dengar Pak? Ya. Kedengaran nggak Pak? Oh ya, kedengaran Ibu. Iya. Lanjut Bu, lanjut. Jadi itu, pertama kan, semisal gini, kami di tahun pertama harusnya mendapat 5M, gitu ya Pak ya, namanya. Kedua, tahun kedua mamanya 10M. Tapi di tahun pertama pun itu tidak ada pembayaran. Tahun kedua, ya begitu. Jadi cash flow mereka itu, apa yang mereka keluarkan, kontraktor tidak sesuai dengan yang dia dapat. Jadi akhirnya pekerjaan itu kan, ya mereka kan pasti kan butuh biaya ya, butuh membeli ini kan. Tapi kalau ke pembayaran aja mereka tidak mendapatkan, ibaratnya hak mereka itu tidak bisa
kami bayarkan. Nah, sementara itu ya kerjaan ya mangkrak Pak gitu loh. Oke. Karena mungkin di Kutai Timur mungkin masih kayak gitu Pak. Sementara Baik Bu. Kalau begitu sebetulnya kalau kita ambil cerita wayang itu Brontoyudo, artinya Brontoyudo itu ya sudah the last chance gitu ya, the last chance. Ya. Itu yang bisa kita lakukan adalah pemutusan. Pemutusan ya Pak. Bisa dilakukan oleh dua belah pihak. Pihak pertama itu pengguna jasa dalam hal ini bisa melakukan pemutusan sepihak. Tetapi Ibu dan Bapak sekalian, di dalam peraturan itu juga kontraktor bisa melakukan pemutusan. Kalau apa? Kalau tidak dibayar. Ya. Atau kalau dia suruh berhenti dalam batas waktu tertentu, tidak dicabut surat pemberhentiannya sehingga dia tidak bisa bekerja. Kenapa itu tidak dilakukan gitu ya? Karena kalau menurut saya ini sebetulnya kontraknya ini sudah mulai nggak benar dari tahun pertama begitu. Nah, begitu tahun pertama nggak benar, apakah pertanyaan saya ada nggak amandemen terhadap kontrak? Belum ada kami lakukan, Pak. Nah, kalau tidak ada, dia sudah jelas-jelas katakanlah gitu ya, dia dalam pihak yang quote-unquote dirugikan begitu. Kenapa tidak melakukan itu? Atau kemudian dari pengguna jasanya pun harusnya dengan seperti itu kan dia bisa melakukan apa? Melakukan amandemen kontrak tadi gitu. Sehingga itu tidak ada yang dirugikan. Nah, amandemen tadi sebetulnya bisa dilakukan misalnya karena ada batasan waktu jabatan si kepala daerah, maka optimasi bisa dilakukan gitu. Oke. Jadi dari kontrak yang seluruhnya katakanlah misalnya nih Bu ya 200 miliar gitu ya. Kemudian ada beberapa optimasi sepanjang kemudian bangunan itu masih tetap bisa difungsikan. Saya kira itu bisa diakomodir oleh ketentuan begitu. Ibu ya. Jadi kalau menurut saya jalan yang pertama adalah melakukan revisi kontrak. Tapi kalau ini tidak bisa dilakukan amandemen gitu ya, ya sudah, dia bisa mengajukan pemutusan Bu. Dengan alasan gitu ya. Tidak ada pembayaran. Iya. Gitu. Kalau di tahun kedua dia mengadakan Pak, minta waktu, tambah waktu. Terus mereka apa perlu? Mereka diminta jaminan pelaksanaan lagi. Bukannya jaminannya sekali saja di depan Ibu. Oh, untuk penambah waktu Pak, seandainya kan ini ya. Pak memang sih agak-agak ya Pak ya sedikit. Karena ini namanya multi years, tapi multi years-nya pembayarannya Pak, mekanismenya. Tapi untuk proyeknya itu sebenarnya di satu tahun aja, jadi cuma 300 hari. Gitu. Aduh, ini mohon maaf ini pelaksanaan yang menurut saya tidak konsisten gitu ya, tidak sesuai dengan ketentuan. Nanti kalau misalnya ada persoalan, kita bingung. Ini kita mau justifikasi dengan aturan yang mana begitu. Jadi kalau menurut saya desain mungkin sudah betul, pelaksanaannya yang tidak betul gitu ya. Nah, kalau pelaksanaannya tidak betul, ini mestinya loh Ibu. Jadi kalau kita bicara itu namanya bukan multi years kontrak itu tetap menggunakan single year kontrak itu. Pembayarannya Pak, tapi tetap multi years namanya Pak kami. Multi years kontrak karena pembayaran itu 3 tahun 4 tahun dari 2017 sampai 2020. Tapi pekerjaannya karena waktu itu mengejar korpor Pak. Jadi kami cuma dikasih waktu 300 hari. Tapi karena yaitu dari awal kan cash flow tidak ada mekanisme pembayaran tidak sesuai dengan mekanismenya. Makanya mereka kan akhirnya ya karena butuh di situ karena pekerjaan panjang dan lain dan itu sudah mencapai sudah 30%, namun yang mereka terima cuma kurang lebih 9%. Disitulah mereka mulai lambat ya Pak karena tidak uang kan sudah berkurang lah ibaratnya mereka kan. Iya betul. Setelah akhirnya kan mereka minta waktu, tambah waktu. Tapi apa perlu kalau mamanya dia tambah waktu Pak? Apa dia perlu masih buat jaminan pelaksanaan? Karena dia kan harinya cuma 300 hari. Itu sementara untuk pembayaran sampai 2020. Kalau kami hitung di 2020, itu mekanisme pembayaran kurang lebih 1000 hari. Ya. Gitu, Pak. Ibu, ini kan sebenarnya mesti dilihat gitu ya.
penambahan itu dikarenakan apa begitu ya. Kalau itu kesalahannya si kontraktor, itu betul dia harus dipanis gitu ya, karena ada denda keterlambatan. Iya betul. Jadi kalau ini kesalahannya karena tidak dibayar, ya itu bukan kesalahannya si kontraktor 100% gitu ya. Jadi mestinya sanksinya juga tidak bisa diberikan 100% juga begitu ya. Itu maksud saya begitu Ibu. Jadi ini kalau menurut saya mesti dicek betul gitu ya. Diruntut dulu lah kronologisnya seperti apa gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti tidak salah memberikan satu decision gitu, Bang. Pemutusan kata kalau mau putusnya mau menggunakan yang mana gitu. Karena kalau misalnya Bu, dia sudah kerja pancang 30% gitu ya. Kemudian baru dibayar 9%. Sampai sekarang masih begitu, maka itu kan terhutang itu Bu sebetulnya. Iya betul Pak. Kami berutang sebenarnya. Iya. Nah, terus kemudian tahun keduanya nggak dibayar juga? Tahun kedua itu yang baru dibayar Pak. Tahun pertama tidak ada pembayaran, tahun kedua baru ada pembayaran. Ya. Kemudian tahun ketiga tidak ada sampai tidak ada itu tidak ada anggaran atau tidak ada pembayaran? Tidak ada pembayaran karena memang karena tidak ada anggaran. Anggaran. Kalau menurut saya tadi Bu di samping Brontoyudo dia bisa melakukan klaim. Gimana Pak? Kalau klaim maksudnya Pak? Klaim, artinya dia kan harus ya. Itu ya Ibu. Berarti posisi PPK yang ngeri ya Pak ya? Loh, yang berkontrak Bu. Tetapi untuk pemutusan segala itu kan sebenarnya harus mendapat persetujuan PA Bu. Iya, betul Pak. Ya nanti tanggung renteng Ibu. Oke Pak. Oke. Iya Pak. Iya Pak. Makasih ya Pak. Baik. Maaf Pak Indra, ini mungkin tidak bisa memberikan jawaban dengan persis gitu ya, karena harus lihat kronologisnya gitu loh Pak. Betul. Saya sepakat itu Pak Ismono. Baik Pak, mungkin Pak Muji ada pendapat sedikit Pak terkait dengan pertanyaan Ibu Kus tadi. Menarik loh Pak. Silakan Pak. Hal demikian beberapa kali sering terjadi. Bisa didengar Pak Indra? Siap. Suaranya? Iya, dengar. Iya Pak, kedengaran Pak. Jadi antara kontrak yang terjadi dengan pembayaran itu tidak bisa sinkron. Sudah ditagih baru 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Itu sering terjadi itu. Ya, kalau hal demikian itu sebenarnya masuk peristiwa kompensasi. Jadi penyedia dengan keadaan kondisi seperti ini bisa mendapat perpanjangan waktu atau ditambah dananya. Cuman kontrak pemerintah Indonesia agak kesulitan menambah dana. Sebenarnya itu bisa, itu nggak masalah itu nambah dana. Jadi bisa ditambah waktu. Ketika ditambah waktu, tadi misalnya 300 menjadi 400 hari, ya jaminan pelaksanaan ya diperpanjang di sana. Ya, mungkin kondisi ideal ini nggak terjadi, juga nggak diperpanjang, nggak jaminan pelaksanaan juga nggak terbayar. Maka hal demikian tidak usah menjadi kerisauan kita, itu menjadi masalah tipikor dan sebagainya. Karena hak tagih kepada negara itu 5 tahun. Bahkan nggak perlu ke pengadilan. Banyak yang saya cegah jangan sampai ke pengadilan. Karena hal demikian itu bisa diselesaikan. Ada Undang-Undang 1 tahun 2004, PP 50 tahun 2018. Hak tagih kepada negara itu 5 tahun. Jadi selesaikan aja berdasarkan audit. Kalau masih ragu, selesaikan dengan LPS LKPP, layanan usaha sekitar LKPP. Banyak yang telah kita lakukan, kayak jembatan Kediri yang mangkrak menjadi tipikor, selesai juga sekarang. Tapi saya banyak juga yang tidak selesai karena tidak pernah diungkapkan ke kita. Jadi gitu Bu ya, Ibu segera selesaikan aja. Hanya penyedia tadi, nggak boleh dijalimin. Kalau masih ragu, bisa juga disampaikan ada layanan penyelesaian sengketa di LKPP. Tidak perlu ke pengadilan lah. Penyedia nanti diberitahulah kita mencari win-win solution. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik, penjelasan yang cukup singkat Pak dan jelas. Kita ke penanya ketiga, ini ada Pak Rudi Irwandi. Silakan monitor Pak Rudi. Ya Pak, udah bisa Pak. Halo, silakan Pak. Monggo Pak. Ya gini Pak Is. Kami ini kebetulan konsultan MK di
Kalimantan Tengah Pak, di Sampit Pak. Jadi ada beberapa paket yang kami tangani Pak, salah satunya multi-year dengan dana yang sangat besar itu Pak. Jadi sejak tahun 2018 sampai 2020 Pak, kontraknya multi-year, baik kontrak dan pelaksanaannya Pak. Yang terjadi kan di saat ini, di tempat kami Pak, itu kan ada refocusing anggaran Pak ya, akibat COVID Pak. Ya. Alhamdulillah sih Pak, untuk time schedule pelaksanaan itu tidak ada masalah Pak. Jadi progresnya sesuai, pelaksanaan sesuai, kurva S yang terpenuhi. Akan tetapi begini Pak, terjadi akibat pendapatan APBD di tempat kami itu sangat anjlok akibat COVID ini Pak. Jadi terganggu di schedule pembayarannya Pak. Nah di tempat kami, kebetulan kan ini pilkada nih Pak. Tahun depan kan ganti pemimpin nih. Nah kontrak yang ada ini kan berakhir pada bulan 10 ini Pak. Progresnya sudah tercapai Pak. Cuma untuk pembayarannya itu kemarin ditunda lagi Pak. Untuk tahun ini di APBD perubahan enggak ada dananya gitu loh Pak. Akibat refocusing tadi, upgrade COVID itu satu Pak. Yang kedua ada lagi Pak kasus nih Pak. Ini proyeknya 1 tahun aja Pak. Kontrak tahun single aja. Cuma ya itu akibat karenanya COVID ini Pak. Tidak bisa terserap 100% gitu loh Pak dananya akibat ada pemotongan. Akan tetapi di lapangan ini Pak, bobotnya udah penuh nih Pak. Jadi sudah mencapai 75%, ternyata dipangkas menjadi 40 Pak dananya Pak. Jadi untuk fisiknya nggak masalah, terpenuhi saja. Itu bagaimana Pak kami sebagai MK untuk menyikapi dua masalah tersebut Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik, makasih Pak Rudi. Jadi kalau yang memang ini refocusing ini dan prioritizing ini menjadi fokus di dalam kegiatan tahun 2019-2020 ya karena ada COVID gitu ya. Jadi progres oke. Artinya oke ini sesuai target, sesuai schedule sudah 100% Bapak? Belum? Halo. Ya, untuk multi-year-nya sudah hampir 99 Pak, sudah hampir selesai. 99 gitu ya. Ya cuma serapan dananya baru 70 sampai 80 nggak sampai Pak. Ya. Masih ada ninggal uangnya. Baik, kalau pembayaran itu masih bisa dibayarkan pada tahun ini? Nggak ada dananya Pak, sisanya Pak. Tidak ada dananya. Iya. Berarti yang tidak dibayar itu selain MK, apakah juga perencana dan fisiknya juga Pak, fisik juga demikian. Pelaksana? Iya. Pelaksana juga tidak. Nah, juga, kalau menurut saya Pak, ya bagaimanapun juga ini kan tetap harus ada yang namanya kontrak adjustment Pak. Iya Pak. Pak ya, tetap harus ada itu. Jadi kalau kita melihat sebetulnya Kementerian PU sendiri melalui beberapa inmen SE-nya yang terkait dengan masalah refocusing dan prioritizing kegiatan-kegiatan ini juga tadi termasuk yang harus ada kontrak adjustment. Bagaimana kemudian pembayarannya? Gitu. Nah, kalau di APBD menurut saya ini mestinya sama Pak perlakuannya. Jadi tetap harus dilakukan amandemen kontrak. Bagaimana kemudian pembayarannya? Apakah kemudian ini mau digeret di tahun 2021 gitu ya? Nah itu yang sebetulnya menurut Permen Q 60 atau 60 ini kan bisa kemudian dilakukan perubahan Pak, ada perpanjangan karena ada hal yang sifatnya kahar gitu ya. Karena ini kan berdasarkan Perpres sudah ditetapkan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan bencana non alam nasional gitu. Jadi ini bisa diacu oleh semuanya. Nah, ini bisa digeret di 2021 dengan perubahan-perubahan tadi dengan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan mulai dari peraturan pemerintah pengganti undang-undangnya itu ya nomor 1 sampai kepada aturan-aturan yang lebih detail bahkan termasuk yang LKPP gitu ya. Saya kira itu Pak yang dapat saya sampaikan gitu ya. Yang penting bahwa tadi Pak Muji sampaikan mestinya penyedia jasa ini tidak boleh dirugikan gitu ya karena sudah kerja dan sebagainya gitu ya. Artinya pekerjaan sudah selesai, katakanlah sudah selesai atau sesuai dengan target gitu ya. Sama dengan yang
single year, Pak. Menurut saya itu pun tetap harus dilakukan tadi. Kalau itu bisa menggunakan tadi, kalau yang single years digeret ke 2021 bisa itu yang disebut dengan single years kontrak menjadi multi years kontrak gitu, Pak. Tetapi tetap harus ada dasarnya, Pak. Yang dikhawatirkan di 2021 tetap nggak punya duit. Nah, itu yang repot gitu loh, Pak. Yeah. Itu Pak masalahnya. Karena kepastian dana Pak, ini yang menyulitkan kami, Pak. Kalau kami ingin melakukan PHO gimana, Pak? Pekerjaannya sudah hampir selesai, kemudian bobotnya sudah tercapai, duitnya nggak ada, Pak. Gimana kami memperpanjang jaminan lagi ya, Pak? Atau bagaimana? Sampai ke 2021-nya? Betul, Pak. Kalau 2021 nanti ya ikutin saja ketentuan dari single years kontrak menjadi multi years kontrak. Tentu tidak ada PHO di sini, Pak, begitu. Karena begitu katakanlah PHO pembayaran atau FHO-nya nanti itu pasti di 2021. Iya, Pak. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Ada tambahan dari Pak Muji sepertinya? Ya, saya sepakat sama yang Pak Ismono tadi bahwa keadaan pandemi COVID ini merubah norma. Kalau kontrak multi years dulu itu harus dibuat sejak anggaran. Yang ini kan sekarang sudah berjalan kontraknya karena ada keadaan pandemi seperti ini, maka sifat kontrak single years 1 tahun anggaran bisa di multi years kan ya, dengan tadi ada Permendikbud 93 tahun 2020. Dan kalau yang itu APBN ya, kalau yang APBD kan ada edaran LKPB dengan Kemendagri. Iya, kontrak betul. Bisa diperpanjang sampai berikutnya. Tadi kalau Bapak cerita bahwa pekerjaannya tinggal sedikit lagi, ya Bapak beri masukan udah PPK-nya. Kita selesaikan aja lah daripada pintu dan sebagainya belum terpasang. Pembayarannya, ya Bapak harus dibayar karena Bapak kan harus ada prestasi. Cuman uangnya nggak ada, ya uangnya harus dianggarkan tahun 2021. Kata Pak Ismono, itu juga belum tentu ada uangnya tahun 2021. Jadi Bapak harus tetap menagih-nagih nih Pak, mengingatkan kepada Pemda tadi agar ada anggarannya. Ya, dan mungkin nggak perlulah ini dipersengketakan di pengadilan perdata. Ya, tembuskan aja pada inspektorat, selesaikanlah dengan LKPP, PUPR dan sebagainya. Karena ini masalah hak Bapak ini yang harusnya dibayar. Tadi dengan Undang-Undang 1 tahun 2004 hak tagih penyedia itu 5 tahun. Ya nggak usah ditunggu 5 tahun, Pak. Ditagih aja tiap bulan itu. Ya gitu, Pak ya. Terima kasih. Baik, Pak. Kita masuk ke penanya. Sepertinya penanya terakhir ini, Pak Prof. Karena tinggal 7 menit lagi. Ke Pak Tony Kristiawan. Silakan Pak Tony. Asal dari mana? Kami dari Kabupaten Serang, Pak. Pemda Dinas Perumahan Kawasan Permukiman. Ceritanya kami rencananya akan Pemda itu membangun kawasan pusat pemerintahan, Pak. Luasannya 64 hektar. Nah, mungkin tip dan triknya gitu, Pak ya, biar pelaksanaan itu lancar gitu, Pak. Mungkin dari sisi perencanaan bangunan gedung negara, dari mungkin kan kondisi yang sekarang nih mungkin ada beberapa tanah yang statusnya mungkin belum terbebaskan gitu ya. Dan kami mungkin dari unsur pimpinan ingin segera membangun beberapa gedung. Nah, mungkin kami tanya kepada senior-senior di sini, mungkin Pak Ismono ya. Jadi kan untuk pembangunan kawasan itu apakah nanti kami membentuk kafling dulu gitu ya, atau bagaimana, terus nanti pendanaan masalah kontrak multi-year project ataupun multi-year kontrak itu apakah bisa dibarengkan dengan pengadaan lahannya, atau mungkin ini Pak mohon izin masukannya Pak. Terima kasih. Baik Pak Tony, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, selamat dulu, ini mau bangun civic center ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Kalau menurut saya sebelum pembangunan ada yang namanya perencanaan kawasan, Pak. Ya. Saya mundur lagi adalah SIPPT, Pak.
Itu kan untuk luasan tertentu itu sudah ada semuanya Pak. Artinya kawasannya mana saja, batasnya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang kedua harus dibuatkan perencanaan kawasannya. Kalau itu besar kita bisa menggunakan RTBL ya Pak, rencana tata bangunan dan lingkungan. Tapi kalau tidak terlalu besar ya cukup dengan master plan saja Pak. Dan master plan ini dianggarkannya bukan termasuk bangunan gedung. Jadi itu bisa. Kalau Bapak buka di dalam Permen 22 tahun 2018 adalah biaya yang menyertai atau melengkapi pembangunan bangunan gedung. Itu yang sifatnya adalah desain kawasan, perencanaan kawasan, pembangunan kawasan. Itu semuanya di situ Pak. Misalnya jalan, kemudian lampu-lampu, selokan, drainase, land clearing, dan sebagainya yang sifatnya kawasan itu menggunakan dana tadi yang saya sebutkan sebagai biaya yang melengkapi pembangunan atau menyertai pembangunan-bangunan gedung. Itu ada dulu Pak pertama. Sehingga nanti pada saat membangun bangunan gedungnya itu mengikuti ketentuan master plan tadi. Itu Pak Walaupun sebetulnya desain itu masih bisa diubah Pak. Artinya, oke, yang penting zonifikasinya. Zoningnya dari kawasan tadi, ini misalnya untuk kantor pusatnya, ini yang lain untuk dinas-dinasnya. Mungkin ada rumah jabatannya gitu ya. Saya kira ini perlu dulu dibuatkan. Nah, nanti pada saat konsultan, ini konsultannya bisa beda Pak. Yang satu adalah di desain kawasan, yang satu lagi adalah desain dari masing-masing bangunan gedung. Misalnya di situ ada 11 bangunan gedung. Itu ya. Peruntukannya itu sudah Bapak tetapkan. Misalnya ini kantor pusatnya, kemudian ini kantor dinas-dinasnya gitu ya, atau OPD-nya gitu ya. Nah, untuk ini yang penting mengikuti desain masing-masing bangunan gedung itu yang penting mengikuti desain kawasan tadi. Nah, bentuknya kayak apa, itu bisa saja nanti misalnya nih, Bapak lakukan sayembara, atau Bapak lakukan tadi usulan teknis, usulan biaya, begitu ya masing-masing. Nah, tentu pemprioritasannya itu Pak, berdasarkan desain kawasan tadi adalah masalah tanah. Jangan sampai kemudian kalau yang dibebaskan itu sudah 95%, kurang 5%, mungkin nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau yang dibebaskan baru 5%, yang 95% belum bebas, itu persoalan pokok, Pak. Jangan sampai itu terjadi seperti itu, gitu. Nah, kalau kemudian ternyata nanti ada beberapa tanah yang belum bisa dibebaskan, akan ada readjustment, Pak. Jadi ada review terhadap desain kawasan tadi, mana yang kira-kira tidak bisa dibebaskan, begitu ya Pak ya. Nah, oleh karena itu intinya begini Pak, bahwa desain kawasan itu terpisah dengan desain bangunan gedung. Gitu Pak ya. Jadi Bapak bisa mulai dulu dengan itu, kemudian nanti berdasarkan desain kawasan, Bapak bisa melihat tadi yang saya sampaikan. Oh, di situ ada 11 bangunan gedung. Ada yang lantainya itu 4, ada yang lantainya 6, bahkan mungkin ada yang 8 lantai gitu ya. Nah, itu semuanya menjadi masukan untuk penganggaran berikutnya terhadap pembangunan-bangunan gedungnya, Pak. Nah, kalau tadi ya saya sampaikan di awal, tidak bisa bangunan yang satu dengan yang satu itu dijadikan satu alasan untuk melakukan multi-years, kalau memang tidak harus multi-years, gitu Pak. Gitu ya. Karena dia bukan merupakan satu kesatuan konstruksi. Gitu. Jadi kalau misalnya gedung blok A, gedung blok B, gedung blok C itu terpisah gitu, itu tidak bisa Bapak lakukan gitu ya, terhadap ketentuan tentang multi-years kontrak gitu. Kecuali bangunannya 1, 8 lantai misalnya, itu baru kemudian bisa Bapak lakukan dengan multi-years sebagai alasan untuk multi-years kontrak. Gitu. Itu Bapak. Jadi memang nomor 1 desainnya dulu, baru kemudian Bapak lakukan pendesainan untuk masing-masing bangunan gedung. Itu Bapak.
Siap. Makasih Pak, Pak masukannya. Terima kasih Pak. Baik Pak. Pak Muji ada yang mau ditambahkan Pak Muji? Pertanyaan terakhir ini. Jadi betul, kalau kita bangun proyek-proyek besar, proyek berapa tahun, ya kita harus tadi Pak memang akan ada adjustment penyesuaian tadi. Ini yang perlu dilakukan. Jadi kontrak-kontrak yang besar, yes, jangan sampai kontrak mangkrak karena kontrak berapa tahun, proyek banyak ini cenderung ada menjadi mangkrak. Ya, jadi itu harusnya ada adjustment, ada solusi. Sepanjang kita tidak korupsi, harusnya ada solusi. Jadi jangan sayang sekali kalau proyek-proyek besar jadi mangkrak dan sebagainya. Gitu Pak ya. Ya, di tempatnya Pak Muklis itu jembatan 120 miliar dulu mangkrak, selesai. Tapi di beberapa daerah saya sedih Pak, nggak selesai. Jadi intinya kita harus pahami ya, sepanjang tidak ada korupsi, kita harus cari solusinya. Bahkan ya, penyedia jangan takut nggak dibayar. Hak tagih pada penyedia itu 5 tahun. Kalau dia nagih nggak dilayani lagi, ya panjang lagi Pak, sejak tagihannya itulah hitung-hitungannya 5 tahun ya. Tapi jangan 5 tahun lah, ditagih aja terus, mudah-mudahan dalam 1 tahun itu terbayar. Demikian ya, disampaikan Ismono tadi sangat bermanfaat ini. Kalau makan coto ini dagingnya banyak sekali nih. Yang jarang kita dapat ini. Saya ucapkan terima kasih Pak dari pribadi saya Pak ya kepada Pak Ismono, karena saya pemahaman hari ini, tambah yakin saya dengan bisa memberi pemahaman tentang pengadaan dan kontrak. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, barokah. Terima kasih Pak Suedra. Amin. Baik Pak, sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada closing statement Pak dari Pak Ismono. Silakan Bapak. Kami berikan. Terima kasih Bapak. Jadi memang ini sebetulnya semuanya itu adalah dalam rangka niat baik, gitu ya. Apakah itu pembangunan multi-use project, multi-use kontrak, itu semuanya niat baik, gitu ya, untuk menyelesaikan seluruh pembangunan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pak. Saya sangat sepakat sekali dengan Pak Muji bahwa jangan ada korupsi. Itu yang penting sebetulnya, Pak. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang multi-years project ini sebaiknya memang ditindaklanjuti dengan multi-years kontrak supaya tadi esensi dari efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan pembangunan itu menjadi betul-betul bermanfaat bagi semuanya. Dan yang terakhir memang untuk pelaksanaan pembangunan, apakah itu dengan sistem multi-years atau single years kontrak, itu Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Bina Penataan Bangunan mempunyai format-format analisis yang dapat digunakan membantu untuk usulan penganggarannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan saya tutup dengan terima kasih Pak Indra, Pak Mukhlis, Pak Muji, dan Ibu dan Bapak sekalian yang sudah dengan setia mengikuti apa yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi saya. Semuanya yang baik itu datangnya dari Allah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang kurang baik atau kurang pas itu datangnya dari saya sebagai manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, saya selaku moderator sekaligus mewakili pihak penyelenggara Muji Santosa Training and Consulting mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekeliruan atau ucapan yang baik secara sengaja atau tidak disengaja menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan Pak. Baik, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya kembalikan ke Prof. Mukhlis.